Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswiku kelas 12 semuanya? Salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Oke, kali ini Bu Nur akan memberikan materi tentang tips sukses menghadapi psikotes. Ada beberapa tahapan seleksi kerja. Yang pertama yaitu kita kirimkan surat lamaran dan resume atau CV-nya terlebih dahulu. Kemudian kita mengikuti tes kerja atau psikotes. Kemudian di situ juga ada wawancara psikologi. Kemudian ada wawancara user dengan manajernya. Mungkin bisa dilanjut lagi dengan wawancara dengan direksi. Kemudian ada tes kesehatan. Setelah dinyatakan lolos, kita mengikuti orientasi karyawan baru. Setelah itu kita baru bergabung bekerja di tempat kita melamar tersebut. Lowongan kerja terbaru sekarang ini mengharuskan para pelamarnya untuk menjalani psikotes sebelum bergabung dengan perusahaan. Psikotes itu wajib diikuti semua calon pelamar dengan tujuan untuk melihat sifat dari orang yang mengikuti psikotes tersebut. Ada beberapa metode psikotes. Yang pertama yaitu metode wawancara dan observasi. Metode ini merupakan dasar dan utama. Wawancara ditunjukkan untuk melihat dan mengetahui bagaimana ide-ide, wawasan, pengalaman, sikap, minat si pelamar tersebut. Kemudian metode yang kedua yaitu daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae. Metode ini digunakan untuk melihat bagaimana gambaran seseorang tentang pengalaman hidupnya, bagaimana pendidikannya. Kemudian yang ketiga yaitu tes psikologi, yaitu serangkaian tes atau tes baterai yang digunakan untuk counter check atau memeriksa kecocokan antara kepribadian dengan si pelamar. Dalam menghadapi psikotes, jenis tes yang akan dihadapi itu yang pertama, yaitu di situ ada tes prestatif. Tes ini populer disebut dengan tes inteligensi. Tes yang digunakan bisa berupa tes verbal menggunakan bahasa, non-verbal tidak menggunakan bahasa, bisa juga dengan menggunakan gambar-gambar atau simbol-simbol. Kemudian yang kedua yaitu tes proyektif. Tes ini dapat berupa tes gambar orang, tes gambar pohon, bisa juga tes gambar orang, pohon, rumah. Kemudian bisa juga ada juga tes melengkapi gambar 8 kota, tes cerita, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu tes inventory atau daftar pertanyaan. Dasarnya adalah anggapan bahwa yang paling tahu tentang kepribadian seseorang adalah orang itu sendiri. Ada beberapa persiapan dalam menghadapi psikotes. Bagi Anda yang dipanggil untuk menjalani psikotes, sebaiknya Anda memperhatikan beberapa hal berikut ini. Di situ ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini dibagi menjadi dua, persiapan fisik juga ada persiapan mental. Apa saja persiapan fisik itu? Yaitu satu,
istirahat yang cukup sebelum menjalani tes. Di malam harinya jangan sampai kita bergadang terlalu larut malam, biar pagi harinya kita bangun dalam kondisi yang fit. Kemudian yang kedua yaitu pastikan kondisi perut tidak kosong. Kita sebelum berangkat harus makan dulu. Gunakan pakaian yang membuat Anda nyaman, harus rapi. Kemudian pastikan Anda sudah tahu tempat yang dipakai untuk psikotes, biar tidak nanti terlambat. Hadir minimal 15 menit sebelum psikotes dimulai agar bisa lebih berkonsentrasi dalam mengerjakan psikotes nantinya. Kemudian yang kedua yaitu persiapan mental. Apa saja mental yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita harus bisa menerima diri kita secara positif. Belajarlah untuk memaafkan hal-hal di masa lalu yang membuat kita merasa tidak nyaman di hari ini. Kita lupakan, kita belajar untuk memaafkan. Kemudian yang kedua yaitu percaya diri, tapi tidak sombong. Yakinlah diri bahwa kita layak mendapatkan yang terbaik dan mampu memenangkan kompetensi ini. Kemudian rendah hati tapi tidak minder. Selanjutnya yaitu usahakan untuk selalu merasa tenang dan berkonsentrasi pada proses yang sedang dijalani. Pastikan untuk selalu berdoa kepada Allah. Untuk tahap pelaksanaan psikotes, yaitu di situ ada sebelum kita melaksanakan tes, kita harus berdoa memohon ridha Allah supaya nanti diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dalam mengerjakan psikotes. Kemudian yang kedua yaitu mohon didoakan orang-orang terdekat diri kita, orang tua, keluarga. Nah, kita mohon doa restunya. Yang ketiga yaitu datang lebih awal, tiba di lokasi paling tidak 15 menit sebelumnya. Yang keempat yaitu pastikan kondisi badan kita fit. Kemudian yang kelima kita harus bersikap jujur, be positif, jangan curang. Ada beberapa sikap pada saat kita tes. Apa saja? Yaitu yang pertama, kita harus mendengarkan secara baik-baik setiap ucapan dan pengarahan dari pengawas tes. Yang kedua yaitu kita isi data identitas diri, jangan sampai lupa. Kita isi dengan lengkap ketika tes dimulai. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus benar-benar bersikap tenang, konsentrasi penuh. Jika tidak jelas, boleh bertanya ke pengawas tes. Jangan sampai nanti saat kita mengerjakan kita tidak tahu instruksinya. Kemudian yang keempat, jangan melihat jawaban dari orang lain, karena akan membuat hasil Anda bertentangan dengan kondisi pribadi yang sesungguhnya. Kemudian yang terakhir yaitu kerjakan semaksimal mungkin, jangan setengah hati. Nah, itu tadi ada beberapa tips sukses dalam menghadapi psikotes. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian. Salam sukses
dan semangat untuk siswa-siswiku semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.